Anak-anak kami hanya ingin bisa pulang ke rumah. Oke. Karena mereka nggak melakukan apa-apa, nggak ngelakuin membunuh ataupun apa. Baik. Mereka hanya kumpul dengan teman itu seminggu sekali. Harapan kami dari keluarga terpidana meminta Bapak Kapolri membaca lagi berkasnya, membuka lagi apakah ada kehilapan hakim di 2016. Dan minta kepada Bapak Presiden bantu kami bantu anak-anak kami. Kami orang miskin. Kami hanya minta keadilan. Dan anak-anak kami itu tidak bersalah. Bukan geng motor, hanya kuli bangunan. Kami mohon Bapak Presiden bantu kami. Kami tidak mau ganti rugi, kami hanya ingin mereka bebas. Berkumpul dengan keluarga. Ini pil pahit yang harus tampaknya ditelan oleh sekian banyak netizen yang sudah kadung sangat yakin bahwa simpulan tentang peristiwa Cirebon akan berubah dan nasib para terpidana akan berbalik arah. Saya tidak begitu tertarik lagi untuk berbicara tentang bagaimana MA bisa menolak permohonan PK. Saya tidak antusias ke sana. Justru saya yakin akan mengirim 4 pertanyaan saja. 4 pertanyaan yang tidak saya kirim ke MA, tidak saya kirim ke advokat, tidak saya kirim ke keluarga korban, tidak saya kirim ke keluarga terpidana, tapi saya kirim kepada pihak kepolisian, Mabes Polri. Pertanyaan pertama, terkait kasus ini, dari pihak Peradi sudah menyampaikan sejumlah laporan ke Mabes Polri. Itu Rudiana dilaporkan, AFDD dilaporkan, dan seterusnya, dan seterusnya. Pertanyaannya, apakah Mabes Polri akan menindaklanjuti atau tidak laporan-laporan tersebut? Mengingat kasus utamanya sudah ditolak permohonan PK-nya. Itu pertanyaan pertama yang saya kirim ke Mabes Polri. Yang kedua, di putusan peristiwa Cirebon disebut oleh hakim ada 3 buron, 3 DPO. Pertanyaan saya, Polri akan mencari tidak 3 DPO tersebut? 3 DPO yang disebut-sebut sudah melakukan pembunuhan dan pemerkosaan harus ditangkap sebagai orang-orang yang sangat berbahaya. Sudah semestinya polisi mencari mereka. Pertanyaannya, akankah mereka dicari polisi? Atau justru polisi akan mencari-cari siapa buronnya, seperti halnya yang dilakukan terhadap Peggy Setiawan beberapa waktu lalu. Yang ketiga, Mabes Polri itu sudah membentuk tim sus. Tim sus yang tugasnya adalah mengevaluasi kerja Polda Jabar pada tahun 2016 dan 2024. Pertanyaan besarnya, kenapa hasil kerja tim sus tidak diumumkan ke publik? Apa yang sesungguhnya Mabes Polri sedang rahasiakan terkait dengan temuan dan rekomendasi tim sus tersebut, tanda tanya. Dan pertanyaan yang keempat, netizen selama ini sudah memberikan sumpah serapah terhadap Ibu Rudiana dan para penyidik Polda Jabar. Putusan PK bisa kita tafsirkan bahwa ternyata kerja polisi sudah sempurna. Sehingga saya bertanya ini, Mabes Polri kira-kira akan memberikan penghargaan atau tidak terhadap Ibu Rudiana dan para penyidik Polda Jabar? Terima kasih. Begini, saya menjawab pertanyaan yang ditanyakan ini. Begini ya, hakim itu ditentukan ke kamar perdata, kamar pidana, kamar militer, tata usaha negara, dan sebagainya. Itu tidak berarti bahwa si A ini hanya bisa militer atau dia hanya ngerti hukum pidana. Hakim itu ngerti semuanya. Sehingga dalam hal ini adalah wewenang daripada Ketua Mahkamah Agung untuk menentukan si A yang jadi ketua majelis, si B yang menjadi panitra atau siapa segalanya. Jadi tidak bisa dipermasalahkan. Masalah soal 2 minggu lagi pensiun, itu masalahnya tahu. Seseorang itu biarpun besok mau pensiun, hari ini dia wajib untuk melaksanakan tugas. Tidak ada trik kecuali dia sudah dinonpalukan, sementara diistirahatkan oleh ketua. Selama dia tidak diistirahatkan adalah sah menurut hukum. Ya. Jadi ini adalah sesuatu menurut saya, ini adalah suatu fitnahan ya. Sudah kebangetan itu kalau menyatakan bahwa hakim militer itu kok, kenapa hakim militer dari kamar militer yang menanganin? Kenapa dia sudah 2 minggu dia ditunjuk? Selama dia itu tidak melanggar prosedur, itu sah. Pembicaraannya ini justru tendensi ini untuk melakukan pemfitnahan, menurut saya ya. Sebagaimana seperti contoh minta tanya MA untuk menjawab. MA tidak punya kewajiban menjawab karena ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada dasar hukumnya sama sekali, kan? Kemudian
tadi rekan Jutek mengatakan akan mengadakan gerasi, abolisi, asimilasi dan segalanya. Oke. Tapi enggak gerasi, Ya, karena gerasi amnesti arti dan mengakui segalanya. kesalahan Oke. ya, katanya. Masalahnya sekarang harus tahu, Pak, Undang-Undang Gerasi itu sudah sangat jelas bahwa harus mendapatkan rekomendasi dari Mahkamah Agung dan DPR. Apakah Mahkamah Agung ini telah memutuskan dia itu akan memberikan rekomendasi? Kedua ya, itu silakan orang Mahkamah Agung yang memutuskan. Kedua, gerasi kan sudah pernah diajukan ditolak. Memang tidak ada Gerasi- larangan. Gerasi tidak diajukan, tidak menjadi opsi tadi ya. Sudah diajukan, Mbak, sudah ditolak. Oke. Gitu oleh mereka Sudah itu. sempat mengakui kesalahannya berarti, Iya. oke. Saat mereka mengatakan tidak merasa tanda tangan. Silakan, Pak, itu silakan buktikan. Kita tidak ikut campur, saya hanya bicara masalah prosedur hukumnya. Kemudian, Pak, saya tadi dengar cerita kan daripada rekan Pitra dan Daki. Saya juga mendengar sendiri. Waktu itu saya pernah menegur rekan Jutek. Menjamin 1000% pasti menang. Advokat itu tidak boleh menjamin, Pak. Ini pelanggaran kode etik. Saya heran ini kenapa Pradi tidak memproses. Tidak perlu ada laporan itu, seharusnya sudah diproses itu. Klarifikasi, saya tidak pernah mengatakan 1000% menang. Diputar kembali. Ya, saya ada putaran, 1000% saya ada akan rekamannya. dikabulkan. Coba ya, direkamkan. nanti Kalau bisa ini dibuktikan bahaya ya. nanti. Tidak berbahaya, silakan aja. Ya. Ya. Boleh kita Terus nggak kemudian hapus? Karena saya sekarang Pak lagi Fredrik bicara ini supaya jangan sebagai kuasa hukum atau sebagai pengamat. saya pengamat tapi saya bicara yang benar karena Anda tidak selalu benar, maka saya mengatakan melihat Anda nggak bahwa benar. statement Anda itu kuasa Anda hukum. kalau benar ya pasti saya Ya, bilang Bapak-bapak, benar. ini setiap Begitu kali kan? berkomentar Anda kuasa. Oke, sebentar. Laporan polisi tidak ada jaminan. Polisi itu punya kewajiban harus diproses, Pak. Polisi itu melakukan penyelidikan. Kalau tidak cukup unsur, dia akan hentikan. Ya kan, dalam hal ini seolah-olah wajib polisi itu melanjutkan sampai tuntas. Nggak ada ceritanya itu, Pak. Harus begitu, Pak. Itu tergantung daripada penyidik menganggap cukup unsur atau tidak cukup unsur. Jadi jangan dalam hal ini kita memvonis apa-apa tidak sesuai dengan kehendak saya, berarti penyidiknya nggak benar. Tidak sesuai dengan kemauan saya, hakimnya nggak benar. Nggak bisa, Pak. Kita Perkara itu dari mempertanyakan, kacamatanya Pak. itu berbeda. Kita pertanyakan kenapa kasus yang begitu viral dikasih ke kamar pidana militer. Ya silakan, Pak, tapi dalam hal ini tidak Kami bisa bertanya, mengatakan kayak kenapa ke akan aja kamar mau jawab, militer. jawab, Mahkamah Seolah-olah Agung kamar gitu. militer tidak punya wewenang, you Baik, kalau gitu menghina saya harus hakim jeda. itu. Saya jeda dulu sebentar, Bapak sebentar. Itu Terhadap Tanggapannya. Ibtu Rudiana juga, Pak Ibtu Rudiana juga ada membuat laporan polisi di Polda Jawa Barat terhadap Dede, terhadap Liga Akbar, dan terhadap akun YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel. Jadi laporannya itu adalah fitnahan dan keterangan yang tidak benar terhadap Ibtu Rudiana. Maka Pertanyaan dari saya, itu, tanggapan Anda dari laporannya Bang Jutek ini terhadap jadi klien Anda. Kalau dia berbicara laporan tersebut, tentu kita juga berbicara laporan kita. Nah, kalau perlu, saya juga meminta kepada pihak kepolisian ya, agar segera memproses para terlapor ini. Kalau memang terbukti mereka bersalah, ya tangkap gitu loh. Bukan hanya mereka berbicara merasa tidak adil, ya kita juga korban merasa tidak adil juga kalau laporan polisi kita tidak diproses dan tidak ditangkap mereka gitu. Jadi biar sama-sama adil juga nih gitu. Jadi Oke, mereka jadi lapor, kita juga lapor. Gimana Biar nih berimbang. Bang Jutek merespon ini, saling lapor akhirnya ini nggak menjadi solusi juga untuk kasus ini. Bahagia, saya mau sampaikan. Peristiwa ini selain apa yang diceritakan keluarga terpidana ini memilukan. Beberapa 2 minggu yang lalu ibunda dari Sudirman meninggal. Ya, tadi malam 1 hari pasca pengumuman, ya Pak Kasana, ayah dari terpidana Hadi. Saat ini kita doakan, tadi malam terserang stroke dan masih ada di ICU sekarang. Dan kami lagi mau evakuasi ke Rumah Sakit Hasan Sadikin untuk dilakukan segera operasi karena ada pecah pembuluh darah di otak. Ya, saya berpikir Mbak Anggia, tekanan ini begitu besar bagi keluarga terpidana karena selain kami dari para pengacara meyakini mereka ya bahwa bukan pelaku dari pembunuhan ini, jangan lagi lah ada korban-korban yang memikirkan anaknya. Kebayang tidak? Mereka ini tidak ada hitungan tahun, tidak ada hitungan hari. Ya, ini yang ini kan. Tekanan siapa? Siapa yang menekan? Bapak bilang tekanan. Yang menekan Nah, siapa? biar saya Nggak ada. selesaikan dulu, Justru Fitra. klien saya yang ditekan-tekan oleh Ya. opini-opini yang Ini tidak kita benar. Gitu. tidak- Enggak kan Bapak bilang tekanan. Iya, ini kan saya Enggak, ini menceritakan pertanda tentang Tuhan yang Maha Bang Kuasa, Fitra, Pak. Udah 2 sebentar orang meninggal dulu. dunia seperti ini itu. waktu saya atau waktu Fitra, Mbak? Meninggal dunia. Bang Fitra sebentar, Hari Bang Fitra meninggal dunia sebentar. juga ini
Iya, Bang Pada Fitra. Tuhan yang Maha Kuasa kita harus Bentar, sadari oke. itu. Yang Oke, ingin ya. Anda sampaikan pesannya apa? Jadi Bang Fitra? pesannya adalah mari kita cari kebenaran. Kami terus akan melakukan langkah-langkah hukum ke depan, ya apapun yang akan kami lakukan secara konstitusional tentunya untuk dalam rangka membebaskan mereka, membuktikan bahwa mereka ini bukan pelaku dari Oke. pembunuhan. Itu Baik. pandangan saya bahwa kemungkinan PK berikutnya tetap ada. Oke. Sebagaimana berulang kali saya sampaikan di TV One, firasat saya mengatakan bahwa tim Sus Mabes Polri tampaknya sudah menemukan sekian banyak bukti yang bisa mengubah simpulan kita tentang peristiwa Cirebon sekaligus mengubah nasib para terpidana. Firasat saya juga mengatakan bahwa kalau apa-apa yang saya ucapkan barusan itu benar adanya, maka justru PK berikutnya akan sangat luhur seandainya diajukan oleh Mabes Polri. Jadi yang mengajukan PK bukan lagi terpidana, Tapi tetapi justru apakah Polri. mungkin Mabes Polri melakukan pengajuan kembali? Itu nggak ada dasar hukumnya, Pak. Salah, Gimana? Pak. Jangan. Mbak Sunya biar Bang nggak Reza. keliru masyarakat ini. Yang boleh mengajukan PK itu adalah Sebentar, Bang Fitra. terpidana. Sebentar, Jangan sebentar. salah. menaruh ekspektasi. Sebentar, Bang Fitra. Nanti yang Saya Polsek paham apa ada yang mengajukan kompleksitas. PK gitu. Bang Saya Fitra, paham, sebentar. saya paham. Ada kompleksitas di situ. Saya paham ada kompleksitas hukum di situ. Tetapi yang saya pikirkan saat ini ada kewenangan diskresi, ada judicial activism, segala macam ruang yang memungkinkan terjadinya inovasi hukum di sana. Saya paham tanpa Bang Fitra mencelutuk seperti itu, saya paham akan kompleksitas itu. Tetapi langkah progresif yang dibutuhkan adalah sekian banyak barang bukti yang sudah ditemukan oleh tim Sus Mabes Polri itu. Menurut saya sepatutnya dibuka segamblang-gamblangnya di ruang Oke, hukum. baik.